Perkenalkan, nama saya Imam Memberita, salah satu barista dan roaster di Tingit Coffee Lab binaan Rumah BUMN Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang proses roasting atau proses di mana mulai dari biji hingga menjadi secangkir kopi dengan penuh kenikmatan. Bagi teman-teman yang sedang mendalami tentang industri kopi, mungkin sangat cocok nih. Video kali ini kita akan membahas mulai dari proses roasting dari awal hingga sampai selesai. Sebelum masuk ke proses roasting, mari nih kita kenalin dulu alat mesin roastingnya. Kali ini saya akan menggunakan mesin roasting kapasitas 1 kilo. 1 kilo sampai 1,2 kilo. Jadi banyak berbagai jenis mesin roasting dengan kapasitas, dengan teknologi, dengan material, memiliki spesifikasi karakter tersendiri-sendiri. Mesin ini dilengkapi dengan din temperatur, air temperatur, RPM, juga airflow. Oke, sebelum kita ke tahapan profil roasting, mari kita sedikit belajar tentang profil roasting yang ada di proses roasting. Ada late roast. Untuk late roast membutuhkan waktu 7 sampai dengan 8 menit dengan suhu keluar 190 derajat Celcius. Biji kopi berwarna coklat muda atau kuning kehijauan. Rasa asam yang tajam dan karakteristik kopi yang lebih ringan. Dengan aroma yang meliputi buah-buahan, bunga, rempah-rempah. Ideal untuk diseduh dengan metode yang memprioritaskan rasa asam dan kompleks seperti pour over atau drip. Lalu yang kedua, medium roast. Untuk medium roast membutuhkan waktu 8 sampai 9 menit dengan suhu keluar 195 sampai dengan 200 derajat Celcius. Biji kopi berwarna coklat sedang, rasanya yang seimbang antara asam, pahit, dan manis. Dengan aroma yang meliputi kacang-kacangan, coklat, atau karamel. Cocok untuk berbagai metode penyeduhan termasuk filter, espresso, atau French press. Yang ketiga ada dark roast. Untuk dark roast membutuhkan waktu 9 sampai 10 menit dengan suhu keluar 195 sampai dengan 205 derajat Celcius. Biji kopi berwarna coklat hingga hitam. Rasa yang kuat dan pahit dengan sedikit rasa manis. Aroma yang meliputi coklat, gelap, atau kayu manis. Ideal untuk menyeduh espresso base, kopi tubruk, atau berbagai minuman kopi yang membutuhkan rasa kuat dan intens. Jadi, dalam proses roasting menjadi 3 bagian, yaitu pertama, fase dry, yang kedua, mild reaction, dan yang ketiga, ada first crack. Yang pertama, proses drying atau fase pengeringan. Di tahap ini, biji kopi mentah yang dikenal sebagai green bean dipanaskan secara perlahan hingga mencapai suhu 160 derajat Celcius. Tujuan utamanya adalah mengeluarkan kelembaban dari dalam biji kopi secara merata. Tahap ini sangat penting karena jika kelembaban tidak dikeluarkan secara merata atau secara baik, proses roasting berikutnya menjadi tidak stabil. Yang kedua, ada mild reaction, di mana di sini reaksi kimia terjadi, mulai dari asam amino, gula, hingga karamelisasi yang merubah warna kopi dari kuning menjadi kecoklatan. Disinilah karakter rasa kopi mulai dibentuk, mulai dari nati, manis, dan juga coklatan.
Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu first crack atau letupan pertama. Suara letupan ini menandai bahwa struktur dalam biji kopi mulai pecah karena tekanan panas dari dalam. Pada tahapan ini, biji kopi sudah bisa dikonsumsi. Tapi, apakah akan dihentikan di sini atau dilanjutkan? Itu tergantung pada profil roasting yang kita inginkan. Setelah proses roasting selesai, biji kopi harus segera benar-benar didinginkan menggunakan cooling system. Biasanya setelah benar-benar dingin, kita akan merestingnya atau mendiamkannya selama 1 sampai 2 hari agar CO2 dari sisa-sisa hasil proses roasting benar-benar hilang. Oke, cukup sekian proses roasting pada hari ini. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa proses roasting bukan hanya sekedar memanaskan biji kopi atau memanaskan mesin roasting, melainkan seni dan ilmu cita rasa untuk mengolah biji kopi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.